Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Haleluya. Saudara mahasiswa yang luar biasa, anak-anak PMK, Prisma Sains, FMIPA Nusa Tenggara yang berbahagia. Sungguh merupakan satu kesempatan yang indah kalau pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun kita dipersatukan tidak secara langsung namun secara virtual, tetapi kita percaya ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Karena ibadah kita tidak akan dibatasi oleh jarak dan waktu dan tempat, tetapi ibadah kita dipersatukan oleh kasih karunia anugerah dan urapan Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita bersyukur untuk semua kita lakukan pada saat ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersama-sama akan dikuatkan dengan sabdanya. Mari kita bersahati, kita berdoa, kita siapkan berjalan tanah hati kita untuk menerima siraman firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu ya Bapa di surga, Tuhan yang maha baik, juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, kami bisa dipersekutukan bersama-sama. Walaupun mungkin kami dibatasi oleh jarak dan waktu dan tempat, kami dipisahkan Tuhan Yesus secara fisik manusia. Namun kami percaya kami dipersatukan dalam kasih dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dipersatukan dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Kami dipersatukan dalam ibadah ini secara virtual Tuhan, dan kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap memberkati kami semua. Engkau siap melawat kami semua dan kebenaran firman-Mu yang sangat kami rindukan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami siapkan berjalan tanah hati kami untuk mendapatkan benih firman-Mu, siraman kuasa Roh Kudus-Mu dalam bentuk haleluya, firman-Mu yang datang kepada kami. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami dari dosa, dari kejahatan pelanggaran kami, dan merdekakan kami dari kebodohan kami dan ketidaktahuan kami akan dalam firman-Mu yang bisa membuat kami menjadi dewasa. Kami mau belajar dari situ Tuhan, dan itulah sebabnya Tuhan Yesus, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus, untuk supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu, kami dituntun kepada kebenaran-Mu, dan kami menjadi dewasa sempurna di dalam Engkau. Kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau yang Bapa di surga. Dan puji nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami semua, kami Tuhan Yesus, dalam pemerintahan firman-Mu dalam ibadah PMK Prisma Sains FMIPA Untat untuk ibadah terakhir di tahun 2020 ini ya Bapa surga. Sebabnya kami bersatu hati, kami mematahkan setiap sesat orang, kami merubuhkan setiap tubuh yang bangun oleh sikap kekuatan manusia yang menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan kami menaklukkannya di bawah kuasa otoritas kebenaran firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengubahkan hidup kami. Dengan penuh syukur kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya saudara, kita bersyukur kalau pada akhirnya kita bisa melewati tahun 2020, dan sekarang kita akan memasuki ke depan, kita akan masuk pada bulan Desember akhir tahun 2020. Kalau sekarang kita akan memasuki ibadah terakhir di tanggal 20 November ini, kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau masih bisa berkuliah sampai hari ini, engkau masih bisa ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya mari bersama-sama kita siapkan hati kita benar-benar akan menyambut firman Tuhan ini dengan penuh hati terbuka dan rasa haus yang dalam, supaya ketika firman Tuhan datang kepadamu itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Yang ada sampai satu pun firman Tuhan yang gugur dalam hidupmu, tapi engkau terima semua. Engkau seperti spons yang menyerap air, engkau terima semua kebenaran firman Tuhan, dan engkau bertumbuh di dalamnya dan engkau menjadi sempurna, sehingga engkau dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur, dan engkau menantikan tahun 2021 dengan penuh harapan, iman dan kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Firman-Nya diberikan kepada engkau pada saat ini, engkau dengarkan baik-baik supaya engkau diberkati Tuhan. Engkau dengarkan baik-baik supaya engkau jangan lewat begitu saja lawatan Tuhan dalam hidupmu, tapi engkau menerima lawatan yang sejati dari Tuhan. Engkau dipenuhkan oleh kuasa firman-Nya, dan engkau siap menghadapi tahun 2021 dengan penuh keyakinan kepastian bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Puji Tuhan. Itu sebabnya oleh pengurus yang kita bersama-sama akan dibawa kepada nas pembimbing Alkitab kita pada saat ini sebagai turunan kita yang utama, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3-6. Pada yang kasih Kristus, saudara mahasiswa yang berkati Tuhan, kita akan buka firman Tuhan kita dan kita akan bacakan nas ini bersama-sama. Ikuti saya akan bacakan dengan bersuara kepada kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan datang kepada kita melalui nas pembimbing ini. Mazmur 37 ayat 3-6. Demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan, luar biasa.
Saudara, kita bisa menikmati firman Tuhan pada saat ini. Apa yang diamanatkan oleh firman Tuhan ini, apa yang dipesan oleh firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita akan lihat. Ada 3 poin pembahasan kita saat ini yang akan kita bahas bersama-sama, dan poin-poinnya akan dibahas dalam bentuk pertanyaan untuk kita sekalian, supaya kita bisa renungkan bersama-sama, dan dengan firman Tuhan yang datang kepada kita, itulah jawaban atas perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, poin yang pertama, yaitu apa yang sedang kau nantikan saat-saat ini, dan apakah sudah terwujud atau belum. Itu poin pertama yang akan menjadi pembahasan kita berdasarkan nas pembimbing Alkitab ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing hari-hari ini, apakah impianmu atau mimpimu sudah tercapai atau belum? Apa yang menjadi impianmu saat ini? Apa yang sedang menjadi mimpimu saat ini? Tapi yang saya maksudkan mimpi sini bukan mimpi di siang bolong ketika engkau lagi sedang melamun menghayal tiba-tiba engkau bermimpi, bukan begitu ya. Maka sampai kau peler ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya mimpi sini adalah mimpi yang engkau bawa kepada Tuhan, mimpi yang engkau serahkan dalam doamu kepada Tuhan. Apa yang menjadi impian mimpimu selama ini? Apakah sesungguhnya cita-cita masa depanmu yang sedang engkau taruh di hatimu, yang sedang engkau gumulkan dengan Tuhan? Haleluya. Dan apakah obsesi hidupmu selama ini sudah terpenuhi atau sudah terjawab atau belum? Nah, itu pertanyaan yang pertama bagi kita semua pada saat ini. Mari engkau tanya di dalam hatimu, mari kau introspeksi, haleluya. Mari kau berkata, Tuhan, apakah semua mimpiku, apakah impianku, apakah obsesiku, apakah yang aku kerjakan dalam hidup ini, apakah sudah tercapai apa belum? Engkau sedang mengakhiri tahun 2020. Apakah yang sudah kau targetkan di tahun kemarin 2019 untuk kau capai tahun 2020 ini, apakah semua itu sudah terpenuhi atau belum? Atau ada banyak bagian daripada cita-citamu, ada banyak bagian dari mimpimu yang sama sekali belum tercapai sampai hari ini? Mari engkau renungkan bersama-sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan datang kepada engkau dengan pengharapan dan keyakinan. Coba kita baca dalam Amsal 23 ayat 18. Dikatakan di situ apa kata firman Tuhan? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya, puji Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu mimpimu, Tuhan tahu cita-citamu, dan Tuhan berikan kepadamu masa depan. Tuhan tidak berikan kepadamu janji-janji kosong. Tuhan tidak berikan kepadamu pengharapan yang palsu, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepadamu kejelasan, keyakinan, kepastian bahwa masa depanmu pasti ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanmu bukan di dalam tangan dukun. Masa depanmu bukan di dalam tangan horoskop-horoskop pembintangan segala macam ramalan-ramalan, bukan. Tetapi harapan dan masa depanmu itu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menjadikan engkau, Dia yang menciptakan engkau, Dia yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan sampai engkau lahir dan sampai engkau dewasa sekarang ini. Menjadi seorang mahasiswa di FB Unta. Itu bukan secara kebetulan Tuhan buat hidupmu seperti itu. Itu bukan secara kebetulan jalan hidupmu sampai dengan saat ini. Tapi Tuhan mau engkau percaya kepada Dia. Haleluya. Ya, dalam Lukas 12 ayat 30 dikatakan di sana, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Apa yang kau butuhkan? Yaitu masa depan yang indah, kehidupan yang cemerlang. Haleluya. Masa depan yang penuh pengharapan. Engkau tidak perlu khawatir dengan masa depanmu, engkau tidak perlu khawatir dengan kehidupanmu. Loh Tuhan, sampai hari ini kehidupan saya tidak ada perubahan, saya masih begini terus, saya masih seperti ini keadaan saya, menderita, saya tertolak, saya terintimidasi, saya terbuang, saya begini, saya begitu, saya gagal, saya tidak sanggup. Begitu banyak hal yang saya lepaskan tahun ini yang saya tidak bisa kerjakan. Oh, jangan sampai engkau kecewa, saudara-saudara. Ingat, dengarkan baik-baik. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu keperluanmu. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau khawatir, karena Tuhan lihat semua apa yang engkau butuhkan saat ini. Hidupmu dalam tangan Tuhan. Itu bagian yang pertama, haleluya. Kemudian kita melihat bagian yang kedua dari firman Tuhan ini. Bagaimana cara Allah menunjukkan jawaban dari penantianmu itu? Engkau sudah menanti begitu lama, engkau sudah berdoa begitu lama, engkau sudah bergumul hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, sampai pada bulan yang ke-11 di tahun ini. Engkau sudah banyak kali berdoa kepada Tuhan, bahkan mungkin engkau sudah dalam berbulan dalam doa puasamu, tapi kemudian engkau melihat, Tuhan, mana jawabanmu Tuhan? Mana yang saya nantikan? Engkau sudah menanti begitu lama, mungkin engkau menanti pengharapan pertolongan Tuhan, kau menanti Tuhan menolong studimu, kau menanti Tuhan menolong penelitianmu, skripsimu, atau kuliahmu dan lain sebagainya, yang begitu banyak engkau taruhkan di bawah kaki Tuhan. Tetapi sampai saat ini kau belum bisa melihat pembuktian pertolongan Tuhan. Bagaimana kau bisa berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa mendengar suaramu Tuhan, bagaimana saya bisa tahu bahwa engkau menjawab semua doa saya? Anda bukan sendirian, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang-orang di dunia yang juga mengalami hal yang serupa, yang sampai detik ini mereka masih bertanya kepada Tuhan, yang sampai saat ini mereka masih merindukan bagaimana Tuhan menjawab doa mereka. Oh haleluya. Apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6?
Tuhan katakan di sana demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan mau engkau sebagai mahasiswa, engkau jangan menjadi mahasiswa yang lembek. Engkau jangan menjadi mahasiswa yang seperti metal peluru. Tahu peluru kelihatannya keras, tapi untuk siram air hancur lebur dia, berkeping-keping. Tuhan tidak mau engkau jadi mahasiswa yang lemah. Tuhan mau engkau jadi manusia yang kuat. Engkau percaya bahwa ketika engkau datang mencari Tuhan, Dia selalu ada buat engkau. Ketika engkau berseru kepada Dia dengan seruan yang nyaring, dengan air mata yang tercurah, kata firman Tuhan, Dia menampung air matamu penderitaanmu dalam kiblatnya. Dia hitung semua pengeluhanmu, Dia tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, ya dan amin. Dia bukan seorang yang suka berbohong, Dia bukan seorang yang suka melalaikan atau melupakan janjinya. Tidak pernah Tuhan melupakan janjinya. Tapi yang seringkali menjadi penghalang antara engkau dengan pertolongan Tuhan, yang menjadi pemisah antara engkau dengan jawaban doa yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu dosa-dosamu, kesalahan pelanggaranmu yang membuat engkau terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari engkau perbaiki dirimu, karena Tuhan mau engkau berubah, Tuhan mau engkau bertobat. Mungkin sebelumnya engkau terlibat dengan narkoba. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang jatuh dalam narkoba. Kelihatannya baik-baik saja keadaannya, orang tuanya tidak tahu bahwa dia di luar sana sudah terjerat dengan narkoba. Mungkin engkau terjerat dengan dosa-dosa yang lain, engkau terjerat dengan seks bebas barangkali. Engkau kelihatan baik-baik saja, tapi orang tua dan teman-temanmu tidak tahu engkau sudah jatuh di dalam dosa seks. Atau mungkin engkau jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Saya bukan dalam kapasitas untuk menghakimi saudara, tidak. Saya bukan seorang hakim bagi saudara. Ada Dia yang patut menghakimi engkau, tetapi Dia tidak mau menghakimi engkau. Dia mau menyembuhkan engkau, Dia mau memulihkan engkau, Dia mau sembuhkan engkau. Asal saat ini engkau datang sama Dia dan engkau berdoa, engkau minta ampun sama Dia, engkau serahkan hidupmu kepada Dia dan engkau bertobat sungguh-sungguh, Dia mau pulihkan engkau. Dia tidak akan menghakimi engkau. Belum saja Dia akan datang sebagai hakim. Nanti di akhir zaman ketika hari kiamat tiba, Dia akan menghakimi semua orang dengan keadilannya. Tetapi hari ini Dia belum mau menghakimi engkau. Dia mau engkau bertobat, Dia mau engkau datang kepada Dia. Mari buka hatimu, terima Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Galatia 2 ayat 20 dikatakan situ surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan mengasihi engkau. Itu kata kuncinya. Menjadi orang Kristen dalam hidup orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Dia sudah mati buat engkau. Dia berikan nyawanya buat engkau. Apa yang Dia tidak berikan kepada engkau? Darahnya tertumpah untuk menebus engkau. Apa yang Dia tidak mau serahkan? Hidupnya untuk engkau. Semua Dia berikan untuk engkau, dengan harapan engkau mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Buang hidupmu yang lama dan masuki hidup yang baru dalam Tuhan. Tinggalkan semua masa lalumu, semua keterikatan dosa dan kejahatanmu, dan berjalanlah ikut Tuhan saja sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan mau engkau berbalik dari dosamu, bertobat dan sungguh-sungguh ikut sama Dia, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan perbaiki masa depanmu. Engkau mungkin merasa engkau sudah kehilangan kehormatan, engkau mungkin merasa engkau sudah terpuruk, engkau mungkin merasa engkau sudah jatuh dan terhempas dan tidak berdaya. Tapi hari ini Tuhan berdatang kepada engkau. Dia mau angkat engkau dari lubang dosa. Dia mau pulihkan engkau. Dia mau selamatkan engkau dan Dia mau perbaiki hidupmu. Dia mau pulihkan masa depanmu. Hari ini kalau kau terima Dia dengan sungguh-sungguh, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, puji Tuhan, bagaimana engkau menyikapi jawaban dari penantian tersebut? Bagaimana responmu ketika engkau sedang menantikan jawaban doa yang Tuhan berikan kepadamu? Tuhan pasti menjawab doamu. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan dan doamu, dan Dia selalu menjawab doamu. Cuma seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa seringkali menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan, yang membatasi jawaban doa Tuhan atas engkau, itu karena dosamu dan pelanggaranmu. Tetapi kalau tadi saya sudah katakan, engkau serahkan diri kepada Tuhan, engkau serahkan dirimu kepada Tuhan, engkau bertobat, engkau tinggalkan masa lalu dan engkau tinggalkan semua dosamu, maka engkau pasti akan terima jawaban doa dari Tuhan. Dan sekarang engkau sudah menantikan jawaban doa dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebaiknya respon apa yang kau berikan itu jawaban doa yang Tuhan berikan kepada engkau? Bagaimana respon hatimu? Bagaimana engkau menanggapi pertolongan Tuhan? Bagaimana engkau menanggapi jawaban doa dari Tuhan? Bagaimana engkau menanggapi dengan tanggapan yang benar, dengan respon yang baik ketika Tuhan sedang mempersiapkan jawaban atas pergumulan doa dan permohonanmu? Matius 6 ayat 33 katakan di sana demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan Yesus, cari dulu firman-Nya, ya, temukan dulu kebenarannya dan hidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Ya, kejar kebenarannya, bukan kebenaran dunia yang engkau cari, bukan apa kata teman yang engkau perhatikan, bukan apa kata sahabatmu yang engkau ikuti. Jangan, seringkali sahabatmu menjebak engkau, seringkali nasihat temanmu itu mencelakakan engkau. Jangan dengar perkataan nasihat dari orang dunia, tetapi dengar dan percayalah perkataan dari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kuduskan kami dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan mau engkau hidup kudus dalam kebenaran. Tuhan mau engkau dimerdekakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Merdekakan engkau dari dosa, merdekakan engkau dari kebiasaan buruk yang tidak baik yang selama engkau hidupi, yang orang lain mungkin tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, dan iblis selalu berdakwah engkau atas dosa, atas pelanggaran, atas kejahatan, atas kebiasaan buruk yang kau lakukan sampai hari ini. Tuhan memerdekakan engkau, Dia mau bebaskan engkau. Tetapi yang penting adalah engkau mencari Dia lebih dahulu, engkau hidup dalam kebenarannya. Maka semua yang engkau butuhkan, apa yang engkau butuhkan? Engkau butuh lulus dalam mata kuliah tertentu misalnya. Engkau butuh supaya kau diterima oleh dosen, diterima dengan baik, kau tidak dimusuhi oleh dosen, atau oleh temanmu, atau oleh sahabatmu, atau oleh orang tuamu, atau oleh siapa saja. Engkau butuh engkau berhasil dalam penelitian, engkau butuh engkau berhasil dalam skripsi, engkau butuh menjadi seorang sarjana yang tepat pada waktunya dan sebagainya. Ada begitu banyak yang engkau inginkan, tetapi semua itu pasti akan Tuhan berikan kepadamu sebagai bonus sebagai hadiah, asalkan kau lebih dulu menemukan Tuhan dalam hidupmu dan engkau menaruh Dia dalam hatimu. Itulah yang Tuhan mau, respon yang engkau berikan ketika engkau sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Mengapa engkau harus memberikan respon yang benar? Itu pertanyaan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Mengapa engkau harus memberikan respon yang tepat, respon sesuai yang Tuhan kehendaki? Roma 14 ayat 19 di situ dikatakan, dengarkan yang baik firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan. Nah, apa pesan firman Tuhan, saudara? Tuhan mau engkau mengejar apa yang benar. Apa yang benar? Bukan engkau mengejar harta dunia, bukan engkau mengejar kesenangan dunia. Ya, boleh berkumpul dengan teman-teman, tidak salah berkumpul dengan teman-teman, tapi jangan sampai engkau berkumpul dengan teman-teman itu menjerumuskan engkau, menjebak engkau dalam pergaulan yang salah. Ingat, ya, pergaulan yang buruk akan merusakkan kelakuan yang baik. Sebaik apapun engkau, saudara, sesaleh apapun engkau hidup, engkau berusaha hidup baik di hadapan Tuhan dan sama manusia. Tetapi kalau engkau sampai hari ini tetap ikut dalam pergaulan yang jelek, engkau tetap ikut dalam kumpulan teman-teman yang tidak benar, engkau ikut dengan apa gaya hidup mereka, maka itu semua akan menjadi celaka bagi dirimu. Engkau akan terjerumus dalam gaya hidup mereka dan engkau akan terhilang dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini perbaiki pergaulanmu, perbaiki kehidupanmu. Bangun mesbah doamu pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin kau jauh dari orang tua, tetapi di dalam doa kau bisa bersatu dengan orang tuamu. Di dalam doa, dalam sembahyang, dalam firman kau hidup dalam sesuatu yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubahkan hidupmu. Dia bisa menarik engkau dari hal-hal yang jahat. Dia bisa membawa engkau ke tempat yang benar, yang baik. Dan dia bisa memuliakan masa depanmu. Dia bisa tolong engkau ketika engkau sedang patah pengharapan, engkau sedang putus asa, engkau sedang kehilangan jalan untuk memperbaiki kehidupanmu, memperbaiki kuliahmu, memperbaiki tugas-tugasmu, memperbaiki hubunganmu dengan dosen, dengan sesama dan sebagainya. Ada begitu banyak masalah yang menghadapi. Dengan pertolongan Tuhan, dengan engkau hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka engkau pasti akan mengalami, engkau diperdamaikan dengan semua itu. Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Engkau kejar damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Bahkan kehidupan engkau menjadi berkat ketika engkau sudah berubah, engkau sudah dijawab oleh Tuhan semua doa-doamu, semua pergumulanmu, maka engkau akan menjadi berkat bagi dunia. Teman-temanmu yang tadi melihat engkau itu orang yang jauh dari Tuhan, mereka melihat kehidupanmu tidak bedanya dengan orang dunia. Engkau terpuruk dalam dosa, engkau tenggelam dalam kejahatan, entah narkoba kejahatanmu, entah free sex kejahatanmu, entah apa saja yang anak-anak muda sekarang ini banyak alami, banyak berita, banyak dalam kegiatan dosa seperti itu. Tadi yang mereka lihat engkau seperti itu hidupmu, tidak beda dengan mereka. Tapi setelah engkau serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menolong engkau, dan engkau menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, iman, keyakinan, dan engkau hidup dalam benar firman-Nya, tiba-tiba mereka melihat hidupmu berubah. Mereka kaget, dia tadinya kok begini dia kelakuannya, tapi kok sekarang dia sudah lain. Tadinya kok dia gagal-gagal terus dalam kuliah, tapi sekarang dia sudah berhasil. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Itulah penantian yang engkau harapkan, yang Tuhan berikan kepada engkau. Engkau melihat bagaimana Tuhan menjawab semua doa-doamu, Tuhan menjawab semua pergumulanmu, dan akhirnya kau mengerti bahwa penantianmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara-saudara. Sekali saya ulangi, kalau engkau datang mendekati Tuhan sekarang, engkau serahkan dirimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan engkau hidupi dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya ini adalah kebenaran, dan berani kamu memerdekakan engkau, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Kau akan melihat hidupmu berubah, dan apa yang kau nantikan selama ini, itu akan kau dapatkan dalam hidupmu. Penantianmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan mengasihi engkau, dan Dia mau memulihkan hidupmu.
Dia mau angkat engkau dari lumpur dosa. Dia mau merdekakan engkau dari segala kejahatan, pelanggaran, dan kebiasaan yang buruk. Dia mau selamatkan engkau. Dia mau tolong engkau. Dan dia memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Engkau akan menjadi kebanggaan bagi keluargamu. Orang tuamu akan bangga ketika dia perkenalkan kau kepada saudara dan kepada sahabatnya. Oh, anak saya ini luar biasa. Anak saya ini dahsyat. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia seorang mahasiswa tetapi sekarang dia sudah berhasil. Hidupnya sudah berhasil, hidupnya sudah sukses karena Tuhan menolong engkau. Menjadi kebanggaan bagi keluargamu, menjadi kebanggaan bagi gerejamu, menjadi kebanggaan bagi masyarakatmu, dimanapun di kampung, dimanapun engkau tidak berada. Engkau berguna bagi bangsa dan negaramu, dan terutama daripada semua itu, engkau memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan pada saat ini bisa membuka hati dan pikiranmu, bisa mencerahkan hidupmu. Hati dan batin pikiranmu bisa berubah kepada Tuhan. Tuhan panggil engkau sekarang. Tuhan panggil, hai anak, kembalilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tetapi pertanyaannya, engkau mau buka hati tidak? Bukalah hatimu, jangan keraskan hatimu. Jangan seperti bangsa Israel yang mengeraskan hati, akhirnya terputar-putar di padang gurun. Semuanya yang dewasa keluar dari Mesir mati semua di padang gurun. Tidak seorang pun masuk dalam perjanjian, kecuali anak-anak mereka yang lahir pada gurun yang masuk dalam perjanjian. Kenapa? Karena satu sebab, mereka mengeraskan hati mereka. Mereka menolak kebenaran firman yang ada kepada mereka. Tapi saat itu kalau engkau membuka hatimu, engkau buka seluas-luasnya, untuk terus masuk di hatimu, dia akan mengubahkan engkau. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya firman Tuhan datang kepada kami sebagai kabar baik bagi kami Tuhan, sebagai berita sukacita kepada kami, untuk memulihkan hidup kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau, supaya hidup kami dilayani di hadapan Tuhan Yesus, supaya apa menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bisa memahami bagaimana cara kami menyikapi hidup kami dan menerima setiap jawaban dari semua penantian kami atas semua pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau mendengar dan menjawab semua pergumulan kami Tuhan, semua doa kami, pergumulan kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang menginspirasi hidup kami dan membuat kami bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama-Mu. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau, supaya kami bisa bersikap yang benar atas menantikan jawaban doa dalam rumah hidup kami. Ketika Tuhan berikan kepada kami, kami sudah siap Tuhan. Hidup kami sudah berubah, hidup kami sudah layak terima semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pujian nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus kami bertumbuh dalam seluruh dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang diberikan kepada kami. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, ya saat ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman-Nya. Dan marilah kita hidup sebagai bukan cuma pendengar yang baik firman Tuhan, tapi lebih pada itu kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan yang sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan menjemput kita semua masuk dalam kebahagiaannya. Puji Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan masuk ya dalam pokok-pokok doa. Dan mari kita akan kembali sekali berdoa ya sesudah minta firman Tuhan. Mari bersama kepada saya kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa, sekaligus juga kita akan akhiri dengan doa berkat untuk menutup persekutuan kita, ya ibadah kita yang merupakan ibadah terakhir untuk tahun 2020 ini dalam persekutuan PMK, Persekutuan Manusia Kristen, Prisma Sains, FMI Pakuntat. Mari kita sekali berdoa khusus untuk pokok-pokok doa kita, dan kita akan meneruskan dengan doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu dalam pokok-pokok doa kami, dalam doa syafaat kami Tuhan. Kami sudah dengan firman-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu. Dan kini tiba saatnya Tuhan Yesus, kami berdoa khusus. Yang pertama kami bawa dan doa adalah bangsa dan negara kami. Kami tahu negeri kami sedang mengalami krisis yang berat Tuhan, mengalami pandemi global COVID-19, virus corona yang melanda bangsa kami. Bahkan bukan cuma bangsa kami Tuhan, ada banyak negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Namun kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi Indonesia. Sebagaimana kami mencintai negeri kami Tuhan, kami bawa negeri kami dalam tangan-Mu, supaya Engkau juga menolong bangsa kami, menolong negara kami Tuhan Yesus, menolong pemerintah negara kami, supaya bisa mengambil keputusan yang bijaksana, hikmat dari surga untuk menangani pandemi global ini Tuhan, supaya bisa menjalani dengan segala baik Tuhan Yesus, bisa melewati krisis, resesi dan lain sebagainya dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati pemerintah negara kami, khususnya Tuhan Yesus pada tanggal 9 Desember bulan depan kami akan menghadapi pilkada pemilihan kepala daerah, baik di Provinsi Sulawesi Tengah memilih gubernur wakil gubernur, baik di Kota Palu wali kota dan wakil wali kota, dan di beberapa kabupaten yang di Sulawesi Tengah Tuhan Yesus. Kami akan memilih beberapa kepala daerah yang akan memerintah 5 tahun ke depan. Kami serahkan pilkada tanggal 9 Desember dalam tangan Tuhan, supaya tercipta pilkada yang damai, sejuk, aman, tentram, sentosa, dan terpilih pemimpin yang sesuai dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua pesta demokrasi kami untuk memilih kepala-kepala daerah yang akan duduk dalam pemerintahan untuk 5 tahun ke depan, yang akan memimpin negeri kami, memimpin daerah kami Tuhan Yesus, dan kota kami dan kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah dan provinsi kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Beliau berdoa Tuhan Yesus untuk para medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Tuhan Yesus. Tolong supaya mereka tetap dikuatkan dan dipelihara dilindungi. Terpuji nama Bapa surga. Kami juga berdoa untuk dosen dan staf beserta pelaku aktivitas akademika yang ada Tuhan Yesus di Untar. Engkau berkati Tuhan Yesus, dari rektor sampai semua jajarannya, sampai kepada semua mahasiswa yang ada di semua fakultas yang ada di beserta pelaku. Kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus, supaya Untar bisa berlangsung tetap kuliah dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Dan ada pembangunan pengembangan kampus ke depannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mahasiswa yang berada di luar kota, karena pandemi ini terpaksa harus berada di luar kota, kuliah secara virtual, seperti kami saat ini juga beribadah secara virtual. Tolong mereka Tuhan Yesus, tetap sehat-sehatkan mereka, jaga mereka, lindungi mereka sebagai biji matamu, terutama orang yang percaya kepada Engkau, dijaga dan dilindungi.
dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kami juga mendoakan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir Tuhan, entahkah itu penelitian, entahkah itu skripsi, entahkah itu apapun yang mereka sedang kerjakan. Tuhan Yesus, tugas akhir merupakan kewajiban bagi mereka untuk meraih gelar di jalan mereka. Berkati mereka, tolong mereka dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada mereka, buka pikiran mereka, buka Tuhan Yesus, peluang-peluang mereka untuk bisa penuh semangat, konsentrasi, fokus menyelesaikan studi mereka sampai akhir tugas akhir mereka Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan anggota Prisma yang ulang tahun pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka di hari ulang tahun mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mereka dengan umur panjang, kesehatan selalu, dan berkat yang melimpah, masa depan yang indah dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap anggota Prisma Sains yang ulang tahun di hari-hari ini. Terpuji nama Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh anggota Prisma Sains Tuhan Yesus. Lindungi mereka sebagai biji mata. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan Yesus di kampus. Mereka adalah pelayan Tuhan Yesus. Jaga dan berkati mereka. Hindarkan daripada terpapar virus corona dan pelihara mereka dengan penuh kasih dan setia Tuhan Yesus. Bentengi mereka, pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu supaya mereka bisa terhindar dari segala macam virus, pandemi, bakteri ataupun kuman ataupun apa saja Tuhan Yesus yang menyerang mereka. Lindungi dan berkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk latihan tim pelayan Natal tahun 2020 yang sementara dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus. Kau tolong supaya ada kekompakan, ada kesehatian, ada kerjasama yang baik. Tidak ada roh pemecah belah, roh perselisihan di antara mereka. Semua roh pemecah belah, perselisihan dan menimbulkan ketidakkompakan kami masukan dalam nama Yesus. Supaya benar-benar mereka sehati, mereka sejiwa, mereka bekerja sama mereka dengan tangan. Berlatih dengan baik Tuhan Yesus, mereka bisa memberikan yang terbaik dalam perayaan Natal nanti. Haleluya. Kami juga berdoa untuk kelancaran Natal Prisma Sains 2020 Tuhan Yesus. Semua yang mereka butuhkan, dana biaya yang mereka butuhkan, semua kelengkapan yang mereka butuhkan, semua latihan yang mereka harus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati semua Tuhan Yesus. Berkati dengan berlimpah. Supaya mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang nyata atas kegiatan mereka, persiapan mereka untuk mereka Natal tahun 2020 memperingati kelahiran Tuhan Yesus di lingkungan kampus mereka. Terpuji nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mendoakan juga semua pengurus Prisma Sains 2020 beserta semua pembina dan anggota semua Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan Yesus. Berkati pengurusan ini untuk kami jadi berkat, jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati FMIPA Untar, memberkati semua sivitas akademika melalui Prisma Sains Untar menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kampusnya. Jadi berkat Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan, keberadaan, pelayanan Prisma Sains Untar, baik pengurusnya, bahkan sampai kepada semua anggotanya, semuanya bisa memuliakan Engkau. Terpuji nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua doa permohonan kami, syafaat kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami mendoakan, tapi kami terbatas dalam kata-kata, tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar doa kami dan Engkau yang menyempurnakan doa kami. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau dengar dan jawab doa kami, indah pada waktunya, tepat pada saatnya, sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan, sesuai dengan ketetapan yang benar Tuhan atas kehidupan kami masing-masing secara pribadi, maupun untuk PMK Prisma Sains, maupun untuk FMIPA Untar, maupun untuk Untar keseluruhan, dan untuk semua kami warga masyarakat yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan di Indonesia, supaya hidup kami orang yang bisa kepada Engkau, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan atas mengapa doa kami. Haleluya. Kami ucap syukur. Dan sekini tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami arahkan hati kami kepada Engkau. Kami buka mata kami tertuju kepada Engkau, dan kami siap terima firman berkat-Mu datang kepada kami demikian. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan dari dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia keselamatan, pilihan jaminan kepastian hidup yang kekal dari Allah Bapa di surga, pembelaan, penyertaan, tuntunan, bimbingan, firman Allah yang hidup, Yesus Kristus putranya, persekutuan dan penghiburan, penghiburan, pengharapan, dan perlindungan dan berkat yang melimpah oleh Roh Kudus di sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan selama kau hidup tengah-tengah dunia ini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pengurus Prisma Sains, jadilah terang dan terang di dunia ini, jadilah agen perubahan bagi dunia ini, jadilah duta besarnya surga bagi dunia ini. Sebab keluarga negaraan yang abadi adalah Engkau, waris kerajaan surga, pangeran dan putri surga yang siap menerima mahkota bersama dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya biarlah dalam tingkah laku dan tutur katamu nyatakan, hadirkan kerajaan surga di tengah-tengah lingkungan, di kampus di mana saja, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan oleh kehidupanmu. Sebab itulah kau hidup dan dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima firman berkat Tuhan dengan penuh iman sama-sama katakan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya mahasiswa, pengurus dan Prisma Sains yang sudah bersama-sama kita bisa beribadah pada saat ini. Terus memberkati kita semua. Sekali lagi saya sampaikan ya di akhir penutup ibadah di tahun ini, untuk kita masuk bulan depan Desember, ya saya menitipkan mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki bulan Natal bulan depan dengan hati yang penuh dengan kasih pada Kristus,
memperingati kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh damai sejahtera dan hidup di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah Jumat. Itu semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan saja yang sudah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, untuk kita dapat sama-sama berkumpul satu sama yang lain, memuji dan memuliakan namanya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Pendeta Javid Sumampo, yang sudah senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Untuk pengumuman kita pada hari ini, puji Tuhan, hari ini merupakan ibadah Jumat kita yang terakhir. Dan untuk bulan Desember, tepatnya tanggal 4, kita akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita dari PMK-PMK lain di ibadah Permakota. Dan untuk Natal Prisma Sains sendiri akan diadakan tepatnya tanggal 12 Desember 2020. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih banyak, sampai berjumpa tahun depan, dan semoga kita dapat beribadah bersama-sama kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Shalom.